Prabowo ini bintang 4, ya kan? Nah, sekarang jadi Menteri Pertahanan. Waktu dia menyusun alustista itu, kan dikritik sama Ibu Koni. Nah, terus begitu dia dikritik sama Ibu Koni langsung kan dipanggil ke kantornya Menteri Pertahanan. Ya kan? Berarti dia ini sebagai Menteri Pertahanan, ini kepandaiannya, keahliannya ini, it's a big question. Tanda tanya besar. Dia ini jenderal gara-gara mantu cendana atau dia memang jenderal prestasi. Nah, ini salah satu lagi yang harus diingat kalau kita ngomong mengenai Prabowo. Soalnya waktu itu sama Ibu Koni kan dibantah banget. Ini kan susunan budgetnya alutista ini kok nggak masuk akal. Dan Ibu Koni ngomong di tempat kita sini, Ibu Koni ngomong di TV, akhirnya kan dia sempat dipanggil. Nah, itu jadi dia ini question mark, dia ini jenderal beneran apa jenderal cendana? Itulah another point. Bung Taci. Ya. Bung Taci sama di Bung Taci. Memang Israel sangat luar biasa ya, dari sejarahnya, karakternya sudah teruji gitu. Dengan agen Mossadnya, kalau kita lihat sejarah, memang teknologinya, kemudian ideologinya, yang jadi persoalan Israel, kalau saya lihat ini cuma kayak di Indonesia itu digunakan sebagai mereka sebagai oleh kelompok Islam aja, mempergunakan narasi Israel untuk mencari pendukung-pendukung itu. Biasanya begitu dari dulu Israel itu, tapi jangan kita bicara zaman Soekarno lah. Beda dengan suasana sekarang. Yang sekarang itu mereka coba explore. Yang jelek punya saya apa punya Pak Teddy yang jelek ini? Iya. Oh iya. yang jelek internetnya punya saya apa punya Pak Teddy nih? No, Teddy putus-putus. Saya jelas, Pak. Oh, jelas sekali. Kamu putus-putus tadi. Oh iya, saya. Ya, benar Pak Teddy. Jadi memang, ya lanjut Pandi. Sambil nunggu Pak Teddy nggak putus-putus. Ini balik lagi ke Prabowo ya. Ke satu, oke, Pak Pol bilang urusan 98 kita orang Tionghoa, oke, bisa memaafkan. That's fine. Ke satu. Kedua, banyak orang yang nggak beda terima urusan dia dengan cendana. Soalnya kan sekarang Sri Mulyani lagi berusaha dan dia ini struggle untuk menarik harta cendana balik. Nah, Prabowo ini kan benar juga. Bagian dari cendana. Jadi kalau dia jadi presiden, Menteri Keuangan nggak bisa ngapa-ngapain urusan ini. Jadi banyak rakyat yang masih tidak terima harta kekayaan. Prabowo ini kayaknya dari mana sih kalau bukan dari cendana, ya kan? Nah itu yang menurut saya sebagai satu janggalan untuk dia maju. Jadi kalau untuk 98 is okay lah, ya kita forgive and forget, ya kan? Tapi urusan keuangan cendana ini banyak rakyat yang masih nggak terima. Anak-anak keturunan, anak cucu mantu cendana ini masih konglomerat semua. Itu loh problemnya, Pak Paul. Thank you. Boleh, semua boleh bicara. Bung Taci, silakan. Halo, selamat malam, Pastor Paul. Ya. Keunggulan dari Prabowo adalah ketua partai, di mana tidak akan terikat pada partai. Ya. Iya. Terus kalau misalkan bukan ketua partai, ya semua harus seizin ketua umum nantinya gitu. Ya, benar. Itu keunggulan dari Prabowo, bisa mengambil keputusan secara cepat, ya kan? Itu menurut saya, mohon maaf ketika saya salah. Ya, iya benar Pak, benar. Emang itu. Oh, satu lagi Pak Paul, saya baru ingat. Ya. Si Prabowo ini bintang 4, ya kan?
Nah, sekarang Ya. jadi Menteri Pertahanan. Waktu dia menyusun alustista itu kan dikritik sama Ibu Koni. Nah, Benar. terus begitu dia dikritik sama Ibu Koni langsung kan dipanggil ke kantornya Menteri Pertahanan. Ya kan? Berarti dia ini sebagai Menteri Pertahanan ini kepandaiannya, keahliannya ini it's a big question. Tanda tanya besar. Dia ini jenderal gara-gara mantu cendana atau dia memang jenderal prestasi. Nah, ini salah satu lagi yang harus diingat kalau kita ngomong mengenai Prabowo. Soalnya waktu itu sama Ibu Koni kan dibantah banget. Ini kan susunan budgetnya alutista ini kok nggak masuk akal. Dan Ibu Koni ngomong di tempat kita sini, Ibu Koni ngomong di TV, akhirnya kan dia sempat dipanggil. Nah, itu jadi dia ini question mark, dia ini jenderal beneran apa jenderal cendana? Itulah another point. Thank you. Gini Pak Andi, ini yang dari sumber pribadinya dia, itu ada diskusi. Waktu dia ketemu presiden, ini ada kalau kita track di rekam jejak. Waktu dia ketemu Presiden Jokowi, ini Prabowo mengatakan bahwa ada markup besar-besar di Menhankam tentang pembelian senjata ini itu. Baru waktu itu jelas. Kira-kira ada pernyataan 100% di markup jadi korupsi di Menhankam. Waktu itu Prabowo jawab bukan lagi 100%, melebihi daripada itu. Nah, itu zamannya siapa itu yang Pangap yang baru lalu itu yang apa namanya udah lupa lagi. Ya itu tadi. Ya benar-benar ada korupsi di situ. Tetapi waktu presiden menunjuk dia sebagai Menhankam, supaya you tahu adik saya tunjuk you jadi Menhankam. Mungkin begitu bahasanya kasarnya. Akhirnya waktu di hiring oleh anggota MPR, masalah anggaran waktu itu udah Prabowo yang jadi Menhankam, di hiring itu jelas di dalam rapat anggota MPR. Ditanya tentang anggaran, Prabowo menolak. Prabowo katakan rahasia pertahanan jangan diumbarkan ke media. Bagaimana strategi negara akan diketahui oleh negara-negara atau negara-negara lain. Tapi saya di sini bukan menyudutkan dalam konteks ini, kita bicara politik lah. Karena ini bagian pada strategi politik, bukan kita akan menjudge orang dia begini begitu, bukan. Ini bagian strategi politik yang dilakukan oleh mungkin Jokowi atau Prabowo. Ya, akhirnya anggota MPR itu, Majelis Permusyawaratan itu nggak mampu mau mengejar anggaran daripada Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia. Sampai sekarang negara atau lembaga legislatif itu berhak untuk menanya anggaran berapa yang diloncorkan oleh Menhankam untuk pertahanan alutsista negara Republik Indonesia. Mereka nggak akan katakan itu karena itu rahasia negara. Tetapi memang benar-benar terjadi korupsi besar-besaran di situ. Nah, ini persoalannya di situ. Kemudian kita bicara Prabowo, memang semua yang calonnya itu Pak, yang Ganjar aja Pranowo punya rekam jejak jahat, rekam jejak tidak baik. Dia adalah salah satu anggota yang kasusnya EKTP itu. Memang semua begitu, bagian dari ya kalau kita juga bicara Anies, ada memang background-nya ya gelap di belakang semua itu. Tetapi ini konsekuensi bagian daripada politik, karena ketiga-tiga ini sudah terwakilkan dari partai untuk menjadi calon presiden. Kita tidak berdaya dalam hal ini. Ya, yang dari gambaran saya secara pribadi, secara substansi dari hati nurani saya, seperti apa yang dihotbahkan oleh Pak Paul, atau apa yang dilakukan Musa, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, mengeluarkan orang ya dari penjajahan, dari perhambaan, keluar dari kemerdekaan itu. Ini yang saya selalu kadang-kadang berbicara emosi, karena berpikir di negara kita itu ya seperti
harus ada Tuhan Yesus Kristus atau seperti Musa yang mengeluarkan orang dari diskriminasi, orang dari kesusahan, orang dari ketidaksejahteraan, orang yang diapakan, ia harus keluar dari sebagaimana mau mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa ada diskriminasi. Persoalan sekarang di negara kita, di Indonesia, teman-teman di sini, kita nggak usah baca ke permukaannya. Kita baca di bawah dasarnya, basicnya. Yang persoalan di negara kita adalah Islam. Itu yang saya selalu gembor-gemborkan itu. Itu Islam persoalan di negara kita. Bermusuh dengan Israel didasarkan pada Islamnya itu. Bukan didasarkan pada negara sebagai alat politik untuk mencapai suatu kesejahteraan. Agama yang dipergunakan. Sekarang lagi di dalam dunia politik, di Partai Golkar, Gerindra, mau di PKB lain sebagainya, si tokoh-tokoh politik ini yang penting sudah ada perwakilan dari partai agama untuk mewakilkan ke calon-calon presiden ini, dalam hal ini partai. Nah, ini ya wacana yang saya baru dengar beberapa jam lalu. Yang jadi konflik batin saya selama ini adalah, saya bilang lepaslah konstelasi Islam itu dalam dunia politik. Karena inilah yang selalu memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak akan memaju. Mau perekonomian, mau hukum, kesejahteraan, rakyat Indonesia tidak akan maju diakibatkan oleh agamanya ini. Nanti kita dari teman-teman sih kita boleh track. Oh, apa benar? Iya benar. Kesejahteraan negara kesatuan tidak akan maju, melainkan agama itu yang akan memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Gejala-gejala seperti yang kita lihat sekarang ini yang terjadi di Papua. Terjadi kemiskinan di daerah Lampung. Itu diakibatkan karena Islam. Percaya enggak? Karena Islam itu hanya diakomodasi, digunakan, dieksploitasi, digunakan sebagai alat politik untuk mencapai tujuan kekuasaan seseorang. Ya ini yang dasar pemikiran. Tetapi kalau kita teman-teman sini kaji bersama, pakai daya nalar, pakai daya intelektual, pakai daya sejarah, memang benar. Kalau kita juga ambil generalisasi, teman-teman di sini, boleh kita kasih contoh negara-negara luar yang jadi konflik. Diakibatkan karena agamanya itu. Oleh sebab itu saya selalu bersimpulkan negara kita tidak akan maju kalau agama berperan terus dominan di negara kesatuan Republik Indonesia. Boleh saya kasih contoh lah, supaya teman-teman sini akalnya terbuka gitu. Pembangunan masjid sudah berlebihan. Apa nilai tambah untuk negara? RAPBD itu, rancangan anggaran belanja daerah itu, lebih condong, belum lagi ke ke rancangan anggaran kabupaten, belum lagi ke kecamatan itu. Semua uang negara itu cuma diraut, dibangun musola yang notabene tidak akan tambah produktif bagi negara. Oke lah, kita kembali bicara Kristen lah. Hampir 99% pembangunan gereja di Indonesia itu adalah swadaya murni jemaat. Tidak ada dari negara. Coba tanya. Di kampung saya lagi membangun gereja, gotong royong dari semua jemaat. Itulah ciri-ciri yang membangun. Terbangunlah. Di sini negara kita dininabobokan. Semua fasilitas Islam itu dibiayai negara. Fasilitas-fasilitas itu, saya bilang dari dulu, tidak memberikan nilai produktif bagi negara. Lebih condong tempat itu jadi mereka membawa khutbah-khutbah untuk menghancurkan negara, untuk mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang mereka lakukan dari dulu, sehingga negara kita akan mundur terus-menerus. Ya, saya percaya negara kita tidak akan maju kalau paradigma itu tidak dirubah. Sekarang apa yang kita inginkan? Carilah pemimpin yang nasionalisme, yang berdasarkan kasih itu, yang berdasarkan cinta itu terhadap sesama manusia. Karena saya percaya Tuhan Yesus Kristus itu
tidak pernah bilang Islam. Cuma selalu dia mengatakan, pergilah kamu. Selalu dia katakan ke seluruh umat manusia. Nah, ini yang jadi besar hati saya untuk cara merubah sistem negara kita supaya lebih maju. Ya, Bapak. terima kasih. Teman-teman merasa pandangan saya salah, ya terima kasihlah. Interupsi tadi, sebentar ya. Iya. Ke satu, kamu bilang tadi apa anggaran Iya, Pak. Kementerian anggaran Menteri LAPBN. Pertahanan itu secret. Enggak tentu di Amerika itu anggaran pertahanan itu disiarkan langsung, Pak. Itu is a public Iya. information. Enggak ada secret lagi. Ya kan, ke Ya. satu. Kedua you bilang mau ngelawan Islam. Itu enggak bisa, itu harus perlahan-perlahan secara dalam sejarah. Seperti contoh soal saya kasih tahu ya. Kenapa Sudan sekarang ini lagi rame? Ya kan ribut. Ini Ya. kan ini yang Sudan Utara. Ini masih negara Ya. Islam. Mereka akan coba loh. Ya. Kamu lihat sekarang Sudan Selatan, South of Sudan. Iya. Mereka udah declare as a Christian nation. Ya kan? Mereka kan lebih aman. Makanya itu Pak, perbedaan bukan lagi antara lebih aman, lebih makmur itu. iya, utara Lebih dan makmur. selatan. Itu yang selatan itu. Makanya sekarang banyak yang utara. Biasa, Pak. Itu kan bukan dari pihak lain, bukan dari leadernya, itu dari kesadaran mereka sendiri. Sekarang contoh Ya. soal lagi Saudi Arabia, anaknya raja ini si MBS ini kan ya, Muhammad bin Salman dan anaknya ini kan dia anak raja, jadi kadang dia bakalan raja, jadi dia bisa mengontrol. Jadi dia udah mulai sadar pelan-pelan, jilbab tidak diharuskan, perempuan bisa nyetir di pantai pakai bikini udah boleh, apa namanya, segala macam. Ini pelan-pelan mereka, dia soalnya dia raja, dia bisa. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa. Mana ada apa namanya, presiden pun nggak berani merubah keislaman di Indonesia. Nah, cuman harus menunggu waktu sampai 1 hari mereka sadar, kok gua begini-begini aja hidupnya 77 tahun hidup kok begini aja, negara gua nggak maju-maju, hidup gua nggak maju-maju. Ya. Berarti yang salah ini Islam, ya kan? Jadi harus dari kesadaran Ya. mereka sendiri. Nggak bisa jadi apalagi kita bahkan presiden, bukan kerajaan. Kalau kerajaan, raja mau ngomong apa suka-suka dia, tapi kita ini republik presiden, dan jadi ya nggak bisa kita memang ajaran setan itu apa, ayat-ayat setan itu membodohkan, tapi mereka nggak sadar. Jadi tuh kalau you bilang kita harus melawan Islam di Indonesia itu susah, tadi itu realistik, itu harus dari kesadaran mereka semua. Jadi sekarang negara-negara Middle East ini udah mulai sadar kan. Mereka mulai buka relationship, kayak UAE udah relationship sama si Israel. Jadi mereka pelan-pelan udah, Qatar, saya rasa Qatar juga udah mulai. Ini Saudi Arabia ini lagi in proses bikin relationship sama si Israel. Jadi mereka sadar sendiri. Jadi kalau kita di Indonesia susah, kita di Indonesia susah. Ya, balik ke Prabowo lagi. Kalau Prabowo jadi presiden, Menteri Keuangan ngutik-ngutik duit, dia presiden. Mana bisa, nggak bisa kan? Nah itulah poinnya. Jadi ya benar kita melawan Islam, tapi apakah itu realistik? Saya rasa tidak. Susah, udah mendarah daging, repot. Itu aja deh Pak Paul, saya tambahin. Thank you. Memang ya benar ya. Kalau memang di Indonesia memang ada beberapa, ya saya bilang, beberapa strata Islam. Ada Islam nasional, ada Islam liberal, memang ada Islam garis keras, ya. Yang jadi dasar pokok kita karena mentalitas di Indonesia, Islam itu yang garis keras sudah mengajarkan di pesantren-pesantren, karena mereka tidak menerima ajaran yang rasional, yang logika, yang liberal. Nah inilah yang jadi persoalan di itu. Kalau memang itu Islam itu yang diajarkan itu di sekolah-sekolah mereka, keterbukaan dunia terbuka, ya si tokoh-tokoh Islam ini, si Islam garis keras takut, karena kalau diajarkan keterbukaan bagi anak-anak siswa, mereka akan murtad gitu Pak. Makanya saya bilang, kalau diajarkan ilmiah, mereka akan murtad semua. Apalagi kasih belajar sejarah, arkeologi.
Makanya Murtad semua orang. tadi kan gua bilang salah satu langkah pertama yang bisa dikerjakan itu bubarkan itu madrasah, bubarkan itu pesantren, itu merusak otak-otak anak-anak ini dari kecil. Itu yang saya bilang, ya kan? Makanya harus ngambil contoh soal seperti itu loh. South Sudan, Sudan Selatan, mereka merasa, mereka bangun. Makanya terus mereka langsung declare kita ini negara Kristen, we are a Christian nation, makanya negara bisa maju. Iya kan, jadi pesantren sama madrasah itu yang merusak masa depan. Udah itu aja. Kalau mereka minggu lalu kan saya sudah itu masalah Sudan, orang bunuh orang aja diteriakin Allahu Akbar, bagaimana? Saya bilang ini mental apa ini orang? Ini Pak, bukan ini sumber primer lah. Bukan di narasi bikin video begini suara lain, tidak Pak. Si militer itu pegang senjata, teriak Allahu Akbar, gila itu sambil membunuh orang, kayak hewan dia bunuh orang. Itu di news beberapa bulan lalu itu. Saya bilang ini ajaran apa seperti ini? Pakai nama Tuhan untuk membunuh orang. Nah itu masalahnya. Persoalannya di negara kita cuma satu, saya bilang negarawan kita. Sampai sekarang mau dari militer, mau dari tidak ada yang selalu mau menyatakan, mereka berani pikir dong, mau mengatakan siapa yang indikasi mau merusak tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh seperti itu, ya, saya langsung penjarakan. Tapi negara kan kita tidak. Partai aja itu sudah tidak berdasarkan Pancasila, diterima di negara. Orang aja sudah demo khilafah, udah akan merusak negara, tidak mau diantipasi negara. Kayak ini TNI Polri, orang yang sudah menjalankan syariat masuk ke dunia pendidikan, tidak di ini negara-negara ciri-ciri negara akan hancur seperti itu. Ya, gereja ditutup atau orang dipersekusi, ini ciri-ciri negara akan hancur karena si pemangku jabatan tidak ada nilai, tidak ada prinsip, tidak ada integritas. Tadi ini si kita tidak punya karakter. Tadi si Opung Ferdinand nih mau masuk nih, Opung. Oh ya, oke. Thank you Opung. Opung Ferdinand. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,